Tanggal 13 November, hari 318. Bacaan Roma 4 sampai pasal 5. Pemeliharaan kebenaran Tuhan. Garis besar. Dalam pembacaan hari ini, Paulus menggambarkan doktrin pembenaran dengan menulis tentang Abraham bahwa Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Pasal 4 ayat 3. Keyakinan Abraham menunjukkan dua kebenaran yang tak berubah. 1. Sejak awal waktu metode keselamatan Allah telah dibenarkan karena iman. 2. Pembenaran menghasilkan kedamaian antara Tuhan dan manusia. Paulus membahas tentang kedamaian di pasal 5. Kemudian membandingkan ketidaktaatan Adam dengan ketaatan Kristus. Dosa Adam menyebabkan keterasingan manusia dari Allah. Kematian Kristus memberikan rekonsiliasi kepada Tuhan. Renungan harian. Tinggal 40 hari menjelang Natal. Meskipun Natal masih lebih dari sebulan lagi, mungkin Anda sudah memulai belanja kebutuhan Natal Anda. Siapa yang ada di daftar Natal Anda tahun ini? Anggota keluarga dekat Anda, kerabat dekat, teman akrab, itu adalah pilihan yang jelas. Tapi bagaimana dengan orang di tempat kerja yang menyulitkan Anda dengan caranya yang salah? Tetangga sebelah yang memiliki gaya hidup yang dipertanyakan, kerabat yang menyimpan dendam terhadapmu, apakah mereka ada di dalam daftar hadiah Anda? Mungkin tidak, karena pemberian hadiah biasanya ditujukan kepada orang yang Anda cintai. Tetapi karunia Allah bagi umat manusia, keselamatan diberikan ketika kita masih berdosa di pasal 5 ayat 8. Paulus menggambarkan orang-orang yang kepadanya Kristus mati sebagai orang berdosa dan musuh Allah. Pasal 5 ayat 8 dan 10. Dengan kasih Tuhan sebagai model, buatlah daftar Natal dari 5 orang yang Anda kenal yang perlu menerima karunia keselamatan Allah yang gratis ini. Pada akhir hari, cobalah untuk membagikan rencana keselamatan Allah dengan salah satu dari kelima daftar tersebut. Buatlah tujuan Anda untuk membagikan kabar baik tentang Kristus kepada semua orang di daftar Anda pada hari Natal. Kita hidup dengan apa yang kita dapatkan, kita membuat kehidupan dengan apa yang kita berikan. Pendalaman. Sejarah panjang keselamatan oleh imam. Roma 4 ayat 3. Tradisi Yahudi telah lama berasumsi bahwa tidak ada yang bisa diselamatkan kecuali mereka masuk agama Yahudi dan melakukan hukum Musa. Beberapa orang Kristen Yahudi pada zaman Paulus masih berpikir sedemikian. Contoh, apa yang lebih baik bagi Paulus yang dapat digunakan untuk melawan gagasan itu daripada Abraham? Sebagai orang Yahudi, dia dinyatakan saleh oleh karena imannya di pasal 4 ayat 3. Berabad sebelum hukum Musa diberikan. Shalom dengan Tuhan, Roma 5 ayat 1. Konsep Paulus tentang kedamaian dengan Allah, pasal 5 ayat 1, akan keluar dari gagasan Yahudi tentang shalom, sebuah kata Ibrani yang berarti damai dalam arti yang sepenuhnya keutuhan, pemenuhan, istirahat, kesehatan, kebahagiaan, dan berkat di semua bidang kehidupan. Perdamaian dengan Tuhan melalui Kristus tidak hanya berarti bahwa kita terbebas dari konflik antara kita dan Tuhan. Itu juga berarti bahwa kita akan menikmati pemenuhan hidup bersama dengan Tuhan selamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Roma pasal 4.
Abraham dibenarkan karena iman. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah, kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa," di hadapan Allah, yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu dengan hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Roma pasal 5. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita, yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Adam dan Kristus. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita.